Dusun di Pekalongan ini perlahan tenggelam dan menyatu dengan laut. Lebih dari 40 keluarga sudah pindah, sementara 28 yang lain masih bertahan. Bencana ini dipicu manusia, dan kisahnya menjadi peringatan bagi seluruh pesisir Jawa. Laut berangsur tinggi sejak 2005 dan mulai merendam Dusun Semonet pada 2020 lalu. Sebelum mengantar anaknya ke sekolah, Rayuti harus terlebih dahulu mengeringkan rumah. Setiap pagi laut menyatu dengan ruang keluarga. Semua harus menunggu surutnya air. Termasuk si kecil Dana. Kalau naiknya besar ya nggak sekolah, Pak. Lewatnya itu nggak bisa. Lewat mana? Lang, Pak terjangkauan kok. Jangan-jangan jurang. Jika banjir, Dana biasanya diizinkan belajar di rumah. Tapi pagi itu, laut surut cukup cepat. Tapi bisa dilihat air garam mulai menggerogoti harta benda warga. Rayuti tidak bisa melupakan bahaya yang mengintai jika laut pasang. Nerobe gede, lapak lewate pundi, Pak? Angel beranan. Mboten mrikone segorone ombake mriko. Laut tidak memusuhi Dusun Simonet, melainkan bumi yang sudah terdampak perubahan iklim. Menurut prediksi Climate Central, kota Pekalongan memang kelak akan terendam air akibat kenaikan muka laut. Tapi pantai utara Jawa dikenal berpondasi tanah lunak. Dan di mana lapisan ini membentang, di situ bumi juga tenggelam. Memang kalau secara alami, tanah di kota Pekalongan itu merupakan tanah endapan muda. Tanah endapan muda itu tentunya secara alami akan mengalami pemampatan seiring dengan berkurangnya kadar air di dalam tanah itu sendiri. Masalah berpangkal pada isu sanitasi dan akses air bersih yang coba diatasi dengan menyedot air tanah. Masalahnya di tengah lonjakan populasi penduduk, pemerintah kota Pekalongan tetap mengandalkan air tanah untuk kebutuhan industri demi menggenjot ekonomi. Cetak biru penggunaan air untuk kebutuhan dasar dan industri sebenarnya sudah dibuat Belanda di Jawa sejak awal 1900-an. Di sepanjang sabuk gula di utara Jawa ini, pemerintah kolonial membangun infrastruktur air, diutamakan untuk mengairi perkebunan tebu. Air diambil dari sungai dan dialirkan ke berbagai pelosok. Kemudahan akses air inilah yang kelak mendorong industrialisasi dan lonjakan populasi. Menurut Water Footprint, konsumsi air untuk kebutuhan dasar tergolong tinggi, terlebih jika produksinya dibuat massal dan tidak berkelanjutan. Tapi saat ini penyediaan air baku di utara Jawa hampir sepenuhnya mengandalkan air tanah. Industri di kota Pekalongan itu rata-rata memang membutuhkan air dalam jumlah banyak, baik itu untuk batik, kemudian yang untuk perikanan lagi untuk pabrik es, nah, kemudian juga untuk kebutuhan jasa ya untuk hotel, perhotelan itu kan juga membutuhkan air dalam karena air dari PDAM belum bisa mencukupi. Ketika eksploitasi tidak dibarengi dengan pengelolaan air yang baik, akuifer alami di perut bumi mengering dan memadat. Akibatnya muka tanah pun ikut amblas. Bahaya eksploitasi air tanah terlambat disadari di Pekalongan. Menurut studi Departemen Teknik Geodesi ITB pada tahun 2018 silam, sebagian wilayah kota amblas sedalam 10 hingga 34 cm per tahun. Demi menghambat penurunan tanah, pemerintah pusat dan daerah sudah menambah infrastruktur air baku yang bersumber dari air sungai. Tapi upaya tersebut belum mampu menghambat penurunan muka tanah di Pekalongan. Di beberapa tempat, di beberapa daerah, beberapa negara, kebanyakan penurunan tanah itu juga akibat dari pengambilan air tanah yang berlebihan. Sehingga kami pun perlu mewaspadai itu. Hanya memang untuk menghentikan pengambilan yang sudah ada, kami belum bisa karena untuk menyediakan substitusinya juga belum mampu. Saat ini, pemodelan ilmiah meramalkan 80% wilayah kota Pekalongan akan berada di bawah muka air laut dalam 10 hingga 15 tahun ke depan.
Hal ini tidak menyurutkan semangat warga Dusun Semonet untuk bertahan dan merawat satu-satunya jembatan darurat penghubung menuju daratan. Termasuk di antaranya Sunario yang lahir dan besar di sini. Nasibnya berputar arah ketika abrasi pantai ikut menggerus lahan tambak warisan orang tuanya. Dulu punya lahan, sekarang jadi lautan. Jadi nggak bisa dimanfaatkan lagi. Sejak kehilangan sumber penghasilan, Sunario harus bekerja memburuh di lahan tambak tetangga. Nah, saya buruh di sini karena saya nggak punya lahan. Jadi saya buruh tempatnya Pak Sarwan. Sunario dulu punya 1 hektar lahan tambak yang digunakan membudidayakan ikan dan tanaman bunga melati. Secara total, sebanyak 7 hektar lahan tambak warga Dusun Semonet sudah lenyap diterjang rob. Udah jadi lautan nggak bisa dimanfaatkan apa-apa, Mas. Nah, paling nggak dimanfaatkan itu ada sertifikat bukti, walaupun nggak ada tambaknya, tapi ada buktinya, sertifikat. Nah, itu untuk hutang itu, manfaatnya itu. Tambak tempatnya bekerja kini berjarak 2 km dari bibir pantai. Di rumah ini dia hidup seorang diri. Istrinya beserta 3 anaknya sudah pindah ke tempat lain yang aman. Niatnya bertahan masih tinggi. Baru-baru ini dia berinvestasi meninggikan lantai rumah. Tapi kalau ombaknya itu nggak bisa dikompromi ya satu-satunya jalannya tetap pindah kemana pindahnya itu. Sebagai solusi cepat, pemerintah membangun tanggul sepanjang 7,2 km di utara Pekalongan yang diharapkan bisa meminimalisir dampak banjir rob. Tanggul laut memberikan waktu tambahan bagi pemerintah untuk menyediakan pengganti sumber air tanah. Tapi hingga saat itu terjadi, warga di pesisir tetap akan mengandalkan air dari perut bumi.